sekarang itu kan kita, ya taruhlah kita semua menungso sing wis kewargen pangan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Menungsa sing wis kewargen pangan. Karena sekarang itu yang saya tahu makan ikan saja, yang katanya itu hidupnya susah, itu setiap hari. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wisoko nusantara wilah ing satinugone acat-acate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya sering dalam perjalanan ya, tentunya saya sering ketemu dengan manusia yang yang karakteristiknya gitu, yang saya maksud, yang cara nunya seneng cerita, sedikit memandang atau bekerja, lalu yang hanya seneng berpikir, diem, dan lalu ada pula yang seneng tirakat melulu. Yang saya maksud bahwasanya antara berpikir, antara temandang, antara ngesti itu ya ngestokaken dawing Gusti, mengheningkan cipta lah secara mudahnya, atau persemedian semestinya patut kita imbangkan ya, kita mesti berimbang, sebab tapa terus tidak melakukan kegiatan juga itu keliru. Dalam sebuah tujuan apapun semestinya ada gerak lahir dan gerak batin. Walaupun lahir utusaning batin, ya lahir utusaning batin, tentunya raga kita dipergerakan oleh kegaiban untuk mengarah kepada sebuah tujuan. Nah, saya menyimak beberapa konten ya yang viral-viral itu, saya menyimak ada berbondong-bondong ke berangkat haji lah intinya ke Mekah melalui gua. Nah, mungkinkah ini kalau nggak keliru itu gua Pamijahan ya, Pamijahan. Saya dulu juga pernah ke sana. Mungkin agak-agak lupa karena saya ke sana tahun 90-an kurang lebih dengan Mas Ujang. Ketika itu saya pas nyopir ke sana dan saya mampir ke sana. Nah, itu yang saya tahu dulu konon ceritanya adalah merupakan peninggalan para wali lah intinya seperti itu, dan di situ memang sudah diceritakan dari dulu katanya salah satu wali ya berangkat ke Mekah atau berangkat haji lewat gua itu begitu, nanti juga kembalinya lewat gua itulah. Mungkinkah yang saya maksud tingkat penalaran kita semestinya kita bisa mencerna lebih dalam, lebih matang, agar kita tidak terpaut kepada, kalau saya bilang ilusi mungkin nggak sopan ya, dengan pemikiran-pemikiran yang menurut saya tidak pada tempatnya, gitu aja, tidak pada tempatnya. Yang saya maksud, yang namanya kadigdayan, yang namanya kasekten, itu ada fasenya atau ada masanya, begitu loh. Ketika itu mungkin para wali yang digdaya sekti mondro guno, gentur lih topo, pendito kang wis keluwen topo, ya mungkin itu bisa. Yang demikian itu adalah bisa, walaupun kalau istilah Jawa itu melalui ngeraga sukma ya. Nah, ini mungkin bisa dilalui, atau mungkin secara fisik, contoh ya, kalau di Imogiri itu ada cerita Cinde Amoh. Cinde Amoh ini adalah abdi dalem daripada Sultan Agung, yang ketika Sultan Agung setiap Jumat, terutama Jumat Manis, beliau itu Jumatannya adalah di Mekah. Namun ketika di sana dikondangkan Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang ini meninggal dunia, maka tukang sapu dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah langsung menuju ke Mekah dengan cara mungkin kantong macan gitulah, aji kantong macan dan sebagainya lah. Ini langsung bisa menyusul ke sana karena khawatir kabarnya itu Sultan Agung sakit dan bahkan mungkin sudah, kalau istilah sekarang kritis ya, sudah mendekati sakaratil maut, sehingga abdi dalem Cinde Amoh itu
meluncur ke sana atau menindaki ke Mekah itu dan lalu menengok langsung kepada Sultan Agung atas kedikdayaan daripada sang Cinde Amoh ini, abdi dalam tukang sapu itu, maka Sultan Agung mengamanatkan Cinde Amoh kelak kalau meninggal dunia dimakamkannya atau dikuburkannya jasadnya itu setara dengan makamku, walaupun di luar tembok, karena beliau adalah Cinde Amoh ini adalah abdi dalam, ya, tukang sapu di keraton. Namun kalau ini adalah raja, namun kedikdayaannya setara dengan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raja Mataram yang ketiga kalau nggak keliru lah. Saya akan menceritakan bahwa sekarang itu kan kita, ya taruhlah kita semua menungso sing wis kewargen pangan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Menungsa sing wis kewargen pangan. Karena sekarang itu yang saya tahu makan ikan saja, yang katanya itu hidupnya susah, itu setiap hari. Sebab dulu itu belum ada yang namanya ikan ayam boiler, ya. Ayam boiler lah, pokoknya ayam apa itu saya kurang tahu, yang saya tahu adalah ayam potong gitu, ayam boiler. Lah, kalau sekarang banyaknya ayam boiler ini, walaupun rasanya berbeda, uripe mambune wis kaya batang, tapi nyatanya menungsa pada doyan, begitu. Lah, ini tentunya saya mengatakan ini menungsa yang sudah kewargen pangan atau kekenyangan makanan. Lah, mungkinkah yang demikian? Karena di raga kita itu ada miliaran sel. Ya, di mana di situ tentunya darah adalah menentukan cara berpikir, darah menentukan cara bersemedi. Ya, kalau sudah makanannya demikian, menurut saya makanan yang kotor menimbulkan darah yang kotor, dan lalu darah yang kotor menimbulkan pemikiran yang kotor. Jadi menurut saya sekarang sudah tidak ada zamannya yang demikian. Namun yang namanya viral tetap viral. Jadi saya menalarkan yang senalar-nalarnya. Sebab kalau saya mengatakan itu adalah kita punya nalar, kita punya naluri, kita punya nalar, naluri, dan nurani. Semestinya kita mengimbangkan ketiganya ini agar bagaimana kita tidak katut ke arah sana. Ya, katut ke arah sana artinya pemikiran yang serba instan, dan lalu kita membayangkan kalau ke sana itu adalah nantinya tidak lama ke Mekah, ya, cara anunya itu bisa umroh apa dan sebagainya lah. Kalau menurut saya ada cerita yang bahwasanya besok tembe puputaning zaman wong mangkat kaji justru ke tanah Jawa. Lah, ini imbang-imbangan, ya. Lah, ini nyata dan ada beberapa, sebab mungkin besok saya akan membuat konten, ya, Paguron 40. Lah, Paguron 40 ini menurut saya pakune Nuswantara, ya. Paguron 40 itu ya diantaranya secara mudah saja lah, suku Baduy, suku Samin, lalu suku Ciptagelar, lalu suku Osin. Ini diantara pakune Nusantara ini, ya. Inilah yang tahu hakikatnya kaji, ya. Tidak seperti sekarang kaji untuk kajangan, ya. Ini nyata, kaji untuk kajangan kan banyak tuh, demi berangkat haji menjual tanah, lalu tetangganya kelaparan dibiarkan. Lah, ini kasus nyata, sehingga karena mungkin ya amang-amang, iming-iming, omong-omong, lah ini kategori yang iming-iming surga, amang-amang neraka, omong-omong zakat fitrah dan sebagainya, dan lalu terpalut kepada itu yang sering saya mengatakan, hidup itu tidak sebatas mengetahui kaya miskin, suki melarat, ya, pinter bodoh, ini enggak, surga neraka ini enggak, tapi kasampurnaning urip itu mekaning kasampurnaning pati lah. Sekarang kalau boleh saya ngomong, generasi sekarang itu didedar itu ya ibaratnya dijadikan benih, ya, dijadikan benih manusia yang cara berpikir instan, dan lalu ya pikirannya itu ya maunya instan, mudah, nanti ke sana terus dapat apa, dapat barokah dari gua, kan ini sudah mengajarkan yang tidak pas. Kalau saya ya maksud saya, kalau saya datang ke tempat-tempat spiritual atau tempat-tempat keramat itu ya mensinergikan apa kegaiban yang ada pada diri saya dengan kegaiban yang ada di pertapan itu, ya, siapakah itu, lalu bersinergi dan sebagainya. Bahkan saya pernah mengatakan saya itu kalau tidur di kuburan saja, ya, tidur di kuburan taruhlah itu bukan saya sombong, tapi saya sering saya lakukan, ya, atau saya kumendel kandel marang takdiriro, itu enggak, ibaratnya kumendel itu enggak, atau sombong juga enggak. Namun saya
menyatakan, para sukma-sukma yang sumareh di sini kalau itu, marilah kita seksama, saiko kapti ya, nuhoni dawe Gusti agar engkau semua yang ada di makam ini ya, nantinya andai kata belum bisa masuk ke surga, nanti dengan lantaran yang masih hidup di bumi, tidak harus saya ya, nanti bisa mengantarkan ke kasuargaan. Nah, kalau kata Pak Kiai, kalau saya, kalau belum sampai kepada kasampurnan, nanti bisa ke kasampurnan melalui yang masih hidup di bumi. Mari kita seksama, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, bersinergi untuk melakoni dharma yang wajib atau peribadatan. Lah, ini salah kaprah, bener ora lumrah, adanya berita-berita yang viral itu, mohon maaf semaaf-maafnya, katanya berangkat haji bisa lewat gua lalu sama pahalanya dengan haji. Lah, kalau kita melakukan sesuatu masih berharap pahala, niscaya tidak akan dapat pahala ya, sekali lagi, dan tidak akan pula mendapat celah. Ya intinya ya puja saja karena kita itu, mohon maaf kan banyak tuh sekarang itu yang memberi ke orang-orang lalu di viral-viralkan gitulah, dengan berbuat baik itu pertunjukan kepada orang banyak. Menurut kami ini adalah tindakan yang tidak ngemasi. Ada kalanya diperlihatkan, namun cenderungnya adalah disembunyikan. Kalau menurut saya ini adalah intinya, berangkat haji lewat gua ini adalah tidak ngepasi dengan angen-angennya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Saya rasa demikian. Terima kasih.